Ya, sendi bisa diremajakan dengan menggunakan metode yang kita sebut dengan proloterapi. Ya, jadi proloterapi itu baru, suatu teknologi baru atau teknik baru yang digunakan untuk merangsang jaringan-jaringan yang rusak, misalnya jaringan sendi, jaringan otot, atau ligamen, untuk kemudian tumbuh dan menjadi sembuh. Begitu. Jadi manfaat proloterapi itu banyak ya. Yang pertama, bisa sebagai alternatif terhadap kerusakan jaringan atau sendi yang harus dioperasi, sehingga tidak perlu operasi, kita bisa pelan-pelan menyembuhkan jaringan tadi dengan proloterapi. Itu manfaat pertama. Manfaat yang kedua, proloterapi ini bersifat regeneratif. Artinya tindakan ini kedepannya akan semakin memperbaiki dan semakin menyembuhkan jaringan tadi yang rusak. Dan manfaat yang lain, tentu saja proloterapi ini memberikan efek yang optimal dengan efek samping yang minimal atau bahkan kita bisa bilang tidak ada efek samping. Begitu. Ya, siapa saja bisa mendapatkan terapi proloterapi ini. Kita sebut juga misalkan orang tua, apalagi anak-anak yang masih dalam fase pertumbuhan, itu hasilnya lebih bagus semakin muda. Nah, untuk kasus apa saja, bisa untuk semua nyeri, mulai dari nyeri kepala, kemudian kita bisa gunakan untuk nyeri sendi, sendi tulang belakang, persendian pada anggota gerak misalkan pada bahu, lengan, atau mungkin pada kaki seperti sendi lutut, atau sendi yang lain misalkan pada jari-jari atau pada pergelangan kaki. Ya, hampir semuanya kita bisa lakukan, bahkan pada otot yang sobek pun selama dia tidak putus, maka kita masih bisa memperbaiki atau menumbuhkan dengan metode atau teknologi proloterapi. Baik, efek samping. Efek sampingnya untuk tindakan ini tentu saja seperti tindakan injeksi yang lain. Karena ada jarum yang dimasukkan kepada jaringan, maka akan terasa nyeri. Orang Jawa sering mengatakan tunjarem atau kemeng ya setelah disuntik. Ini berlangsung kurang lebih sekitar 1 hari, dan efek perangsangan atau terjadinya proses inflamasi yang menyertai proloterapi sebelum terjadinya penyembuhan itu adalah sekitar 3-5 hari. Biasanya akan terasa hangat pada tempat suntikan atau mungkin ada yang terasa panas ya, maka itu adalah efek samping. Ya, sebetulnya ini karena efek sampingnya cukup ringan, maka cukup dengan istirahat saja selama 1-2 hari ya, bukan berarti istirahat total, tapi masih bisa melakukan aktivitas ringan seperti ke kamar mandi, ganti baju silahkan, tetapi tidak untuk aktivitas berat. Yang kedua, kita bisa lakukan dengan kompres dingin ya, kompres dingin bukan kompres es pada daerah yang nyeri tadi, yang disuntik tadi. Cukup. Ya, pantangannya nggak ada sebetulnya, tetapi karena proloterapi itu supaya lebih sukses gitu ya, hasilnya lebih maksimal, karena kita itu menginduksi proses inflamasi sebelum terjadi proses pertumbuhan dan diikuti oleh sebuah kesembuhan, maka kita hindari ya sebisa mungkin penggunaan obat-obat antiinflamasi seperti anti nyeri golongan diklofenak, golongan piroxicam, meloxicam, mefenamat, atau mungkin juga golongan steroid bahkan seperti dexamethasone, metilprednisolon. Itu kita hindari karena itu akan menyebabkan efek inflamasinya berkurang sehingga tidak terjadi fase-fase yang selanjutnya. Nah, itu saja menurut saya pantangan yang harus dihindari untuk obat-obatan.
Pesan terakhir, perlu dicatat bahwa peruluterapi tidak selalu cocok untuk semua kondisi nyeri kronik, sehingga perlu Anda berkonsultasi dengan ahli nyeri untuk dilakukan tindakan ini. Kami dari Klinik Nyeri Gria Hayati siap membantu keluhan nyeri Anda dengan konsultasi dan telekonsultasi yang terjadwal. Salam bebas nyeri, sehat selalu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.